Sehingga insya Allah akan ada pengenalan beberapa tentu saja akan diajarkan oleh Ustazah Radia insya Allah. Mungkin segitu dari saya sebagai pembukaan, dan mungkin nanti akan dilengkapi oleh Rizky dan juga oleh Ustazah Radia. Begitu Ustazah Radia. Oke, mungkin karena tadi udah sedikit di-spill sama Uma, karena Kak Isis katanya pengen ngajar juga, ya selain jadi founder kan berarti sudah banyak memikirkan struktural yang akan berjalan seperti apa siang harinya. Nah, iya, jadi ketika kita mengajar nih Kak Isis, kan tentu perlu persiapan dengan kesibukan Kak Isis sebagai content creator and best content creator Indonesia of course. Gimana cara Kak Isis sebagai waktu menjadi guru, kapan persiapannya dan seperti apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya punya dari dulu cita-cita untuk ya main sekolah, punya taman bermain kanak-kanak. Itulah kenapa dulu tuh dimulai dari di rumah sendiri tuh ada tempat bermain, ada playgroundnya gitu. Kemudian nabung dibantuin sama Omot, berdirilah sekolah anak-anak seperti ini. Dan tadi juga udah dibocorin sedikit bahwa sama Prof. Dirgantara bahwa ada salah satu mata pelajaran yang memang unik tentang mengolah sebuah video. Jadi kita akan belajar tentang video, tentang konten-konten yang mungkin sekarang ini udah banyak berseliweran di sosial media. Bagaimana caranya bikin video singkat, bagaimana caranya bikin tutor-tutor apa, gitu-gitu yang memang banyak diminatin oleh orang-orang yang pengguna sosial media sekarang. Terkait dengan apakah benar Resis akan ikut mengajar? Wah, tapi jangan nggak tiap hari ya, karena kita bisa kerja nanti sebagai content creator. Jadi tadi ada pertanyaan bahwa apa sih yang dipersiapkan untuk membangun sekolah ini dan apa sih yang dipersiapkan untuk bisa mengajar di sekolah ini. Tentunya saya punya anak sekarang usia 22 bulan, hampir mau 2 tahun. Moana itu saya sekolahkan dari usia 6 bulan, ibu-ibu bapak-bapak. Kenapa? Jadi memang setelah saya ikut beberapa kelas parenting, beberapa kelas belajar mengajar, dan beberapa kelas lainnya dari saya hamil, ternyata memang benar anak seusia sedini mungkin itu memang harus dikasih ilmu-ilmu walaupun hanya setitik sekecil apapun itu gitu. Jadi memang otak anak itu berkembang dari 5 tahun ke bawah ya Uma ya. Jadi dari beberapa tahun awal itu memang otaknya sangat mudah mencerna informasi-informasi baru. Jadi itulah kenapa Moana saya sekolahkan dari usia 6 bulan. Nah, dari Moana usia 6 bulan udah masuk sekolah itu, mulai tuh saya mengulik-ngulik informasi-informasi gimana sih caranya menjadi guru mengajar anak-anak dari satu sekolah. Jadi mulai dari usia 6 bulan sampai sekarang mau 2 tahun, Moana udah punya beberapa guru pribadinya di sekolahnya yang di sekolah dia dan di sekolah. Tapi Moana ada di sini nggak Moana? Ada lagi di tempat bermain. Sekolah di sini nggak Moana? Ada sekolah di sini juga. Kan saya Sulaiman juga sekolah di sini. Iya, karena kita bersahabat. Begitu. Jadi memang kalau dipertanyakan apa bekalnya, kenapa bisa mengajarkan begini. Saya sudah ya sedikit banyak mempelajari tentang bagaimana caranya menjadi guru dan mengajar. Karena di sekolah Moana juga saya ikut turun tangan langsung mengajar anak-anak yang lain. Jadi yang mudah-mudahan ilmunya sedikit banyak sudah mengerti. Jadi mudah-mudahan saya berharap dengan adanya sekolah mahal anak usia dini ini kita bisa membentuk karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Amin ya Allah. Anak-anak soleh-solehah tentunya, kreatif dan mandiri tentunya. Mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya Kak, we want to know what is something different from Mahasiswa High School. Yang membuat beda seperti tadi yang udah saya sampaikan sedikit banyak adalah tentang bagaimana menjadi content creator. Itu cita-cita loh sekarang, zaman sekarang. Kalau dulu sama cita-cita orang mau jadi dokter, nah sekarang kemampuan bicara depan umum, public speaking itu juga penting banget juga. Public speaking itu penting karena bisa kita pelajari dari hal terkecil, contohnya berbicara di depan kamera. Karena kan sekarang itu dunia sosmed itu udah merajalela ya Pak Bu. Jadi memang apa-apa tuh butuh dokumentasi, apa-apa tuh butuh media sosial. Kita tahu informasi dari sosial media. Kita tahu sekolah mah dibuka dari sosial media. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media dan berkonten itu
ya sedikit banyak ada pentingnya di kehidupan kita. Begitu. Oke, sekarang kita balik. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap ya jawaban-jawaban dan harapan juga. Nanti kita akan bertanya tentang harapan terkait TK Maha Islamic School ini. Mungkin sekarang saya izin kembali ke Uma sebentar. Uma, mungkin ini jadi pertanyaan Untuk semua. lagi sebentar, mau tanya dulu. Teman-teman wartawan mohon izin. Teman-teman mau press conference di dalam ruangan atau di sini sekalian? Jadi ibu bisa dengar atau mau di dalam ruangan? Dalam ruangan aja ya, lebih private. Oke, silakan. Oke Uma, jadi Uma adalah sekarang posisinya sebagai Ketua Yayasan Mas Mahofaz. Salah, ketua yayasan adalah Ustaz. Iya. Pimpinan yayasan. Apa Uma pembina. Ya, Uma adalah pembina. Kemudian Uma juga di Maha Arabik juga sibuk. Dan kabarnya Uma setelah Idul Adha akan pindah ke Mesir. Ya. Jadi bagaimana Uma? Segala urusan yang ada di Indonesia ini seperti apa? Oke, jadi teman-teman, Bapak dan Ibu, wali murid yang baru datang atau yang baru bergabung, ini semuanya satu kesatuan. Pertama kakak sulungnya namanya Pesantren Pasif Mas Mahofaz. Itu kakak sulung, umurnya udah 8 tahun, udah bisa berjalan sendiri ya. Alhamdulillah, umur 8 tahun kan udah lincah ya, udah bisa berjalan sendiri. Anak kedua namanya Maha Arabik. Ya, ini kursus bahasa Arab. Anak ketiga masih bayi, banget baru lahir hari ini. Namanya TK Maha Anak Usia Dini. Jadi semuanya saling support satu sama lain. Kalaupun umat pindah ke Mesir, insya Allah, amin ya Rabb, mau belajar, insya Allah. Akhir Juli, pada haji, insya Allah. Tapi kan sudah ada orang-orang hebat yang membersamai TK Maha ini, udah ada ibu-ibu hebat ya. Jadi orang-orang di TK Maha ini memang umat pilih orang-orang yang memang sudah punya pengalaman puluhan tahun di sekolah-sekolah sebelumnya. Nah, alhamdulillah beliau-beliau ini ya. Kalau ngomongin latar belakang beliau-beliau yang menjadi orang belakang layar Maha ini, insya Allah mudah-mudahan ya teman-teman semua. Mudah-mudadan dengan adanya beliau-beliau ini, insya Allah kurikulumnya mudah-mudahan beres, lancar insya Allah, dan belajar beres insya Allah. Jadi nggak ada masalah mau pergi ke Mesir, mau kemana-mana, sudah ada orang-orang hebat yang bersamanya. Juga ada Ustaz Rodia di sini. Masya Allah, tepuk tangan buat Uma Ofis dari Bapak Ibu. Ustaz Rodia ini sebenarnya juga dokter gigi ya ibu-ibu sekarang. Terus Ustaz Rodia tolong lihat gigi anak-anak juga kalau ada Ya, yang rusak-rusak. Oke, jadi bisa kita ambil pelajaran ya, betapa Uma Ofis setiap harinya memiliki afirmasi yang positif untuk terus menambah pendidikannya hingga ke Mesir nanti. Tadi dikatakan Bapak Lurah, kalau kayaknya sekolah Maha ini menengah ke atas. Kalau bisa ada yang diajak juga teman-teman yang secara ekonomi tidak menengah ke atas. Ini saya katakan dalam hati, Bapak udah 8 tahun gratis di Mas Mahofaz, itu semuanya ada di situ semua. Jadi TK Maha ini berdiri diawali dengan sekolah yang sudah gratis duluan, yaitu Mas Mahofaz. Jadi alhamdulillah sekolah ini berdiri tujuannya untuk mensupport kegiatan-kegiatan beasiswa-beasiswa kita. Ya, benar sekali Bapak Ibu dan semua. Sebagai informasi, seluruh panitia yang ada di sini merupakan alumni santri Mas Mahofaz yang kita dulu seminari setahun dan juga melaksanakan pengabdian dan sampai hari ini masih bersama Mas Mahofaz, insya Allah. Jangan lupa ibu sekalian, orang tuanya di sini anak-anaknya lagi sibuk mewarnai ya. Karena setelah ini nanti kita akan umumkan siapa juara-juara pemenangnya, insya Allah. Nanti Ricin juga visit ke sana ya Cis. Kita akan menyapa anak-anak kita yang lagi mewarnai, insya Allah. Oke, terima kasih Uma. Balik lagi ke Kak Ricis. Kita sebagai netizen juga kan memperhatikan Uma, memperhatikan Kak Ricis juga. Dalam membangun sebuah lembaga tentu banyak sekali perjuangan, benar nggak sih? Jadi dan tidak mudah, butuh perizinan sana sini, butuh perjuangan ini, persiapan, Dan butuh uang yang banyak. bener banget Uma. Dan pasti modal yang banyak. pasti banyak distorsi atau hal-hal yang lain yang sampai ke pikiran Kak Ricis. Itu pernah nggak sih ketika jalannya untuk pembangunan sekolah ini kerasa kayak udah kayaknya this is impossible gitu? Pernah nggak sih ngerasa kayaknya jadi nggak mungkin terjadi gitu? Pernah nggak seperti itu? Yang Uma dan almarhum Papa ajarkan adalah lakukan selagi itu baik. Dan kalau kata Uma nggak ada kata nggak bisa, harus selagi itu baik. Jadi memang dari almarhum Papa dan dari Uma, dari Ibu, dari Mbak Cindy, saya belajar bahwa ya memang untuk hal baik harus diperjuangkan dan nggak ada kata nggak bisa. Kalau kata Papa tuh jangan ngerjain setengah-setengah. Kalau udah ada niat, dikerjain, dilaksanain sampai diselesaikan. Sebenarnya, ini ada fun fact nih. Sebenarnya seharusnya di sekolah ini, aku tuh tadinya nggak pengen nampil. Aku bilang sama Uma harusnya aku tuh di balik layar. Aku tuh nggak mau, bahkan nama aja tuh nggak mau. Tapi kenapa sih Uma? Nggak apa-apa. Kami aja udah mau.
itu Pak Ustadz. Jadi berkali-kali saya bilang, soalnya dia udah dilarang layar di pesantren tapi Mas Nopal. Di pesantren Mas Nopal, maju. Jadi orang tahunya di Mas Nopal itu adalah Umar Oki, padahal ada dia juga. Sekarang mereka mahal, udah maju, jangan belakang lain. Gitu, jadi karena ini memang kekeluargaan ya. Jadi yang satu nurut ada, yang satu ayo ade. Jadi ya udahlah kita sebagai bungsu nurut aja. Jadi ya mau nggak mau ya kita bersama-sama membangun sekolah. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Iya, satu lagi pertanyaan saya buat Kak Icis Mukanima. Jadi dengan segala ikhtiar sekarang buat Kak Icis dan juga Uma beserta keluarga besar nih untuk Moana yang kita kenal aktif juga kayak kakak nih. Actually, what do you want for Moana? Moana is to be what in the future? Saya tuh bercita-cita Moana tuh harus ya sebisanya mungkin dia harus menjadi perempuan yang tangguh. Kita udah punya contohnya. Harus jadi content creator juga nggak sih Moana kan pasti kayak anak usia dini? Enggak juga. Tergantung nanti dia pengennya apa. Kalaupun dia ingin menjadi content creator atau pengen jadi influencer atau entertain, itu semua kembali lagi ke dia. Cuman dari pribadinya aku pengen banget Moana tuh jadi perempuan yang tangguh, karena kita lihat semua ya rumah anak pertama udah kayak bapak juga, abang juga ya, jadi tangguh sekali nih berkaca ya, abang Hoki. Iya, abang Hoki. Jadi kita berkaca dia udah ada ini tangguh, pekerja keras. Dan Moana emang sejak dini tuh saya ajarin memang harus mandiri dan kuat, karena anak pertama juga. Dan itulah yang pengen kita didik sama-sama di sekolah Maha ini, gimana caranya membangun karakter, tangguh, kuat, dan juga mandiri. Gitu. Masya Allah. Tepuk tangan lagi Bapak dan Ibu boleh? Oke, sekarang kita berlanjut ke Ustazah Radia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. I'm so excited to see with you. أنا أتكلم باللغات العربية والإنجليزية أيضا. إذا عربية أولا وبعدين إنجليزية. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Aku nuwun bil haqiqah Anda mubtadi'an. أولا اللغة العربية بعدين اللغة الإنجليزية. Saya di bawah sini ya. Bapak di lewat Indonesia nah sudah bagaimana? Cepat balik saja. Oke, paham sih Ustazah Radia. Alhamdulillah بخير. Alhamdulillah. Mana ta'amal fi al-azal yawm fi sabah? ماذا أفعل اليوم؟ أنت سعيدة اليوم؟ كيف أنت؟ الحمد لله كنت سعيدة الحمد لله. Masya Allah, tabarakallah. يمكن في مسكن حفاظ عن يدرس في مسكن حفاظ لكن في Lahan Islamic Center Ibu ngerti nggak Bu? Bu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Sunda. Betawi. Tapi beliau bisa bahasa Indonesia. Lah, mamnu.